Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 9. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Asih Dwi Harjani. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, untuk mengingat waktu, marilah kita segera memulai pembelajaran hari ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi teks pidato persuasif melalui video pembelajaran agar kalian tidak mengalami kesulitan dan kalian memiliki pemahaman yang cukup dalam materi ini, maka simak baik-baik video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Video pembelajaran tentang pidato persuasif ini ada pada KD 3.3, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Dan KD 3.4 menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Dalam hal ini adalah lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran dalam materi pidato persuasif ini adalah bahwa diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat 1. Menganalisis struktur teks pidato persuasif, 2. Menganalisis unsur kebahasaan pidato persuasif, dan 3. Menyusun dan menyajikan pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan menerapkan kaidah kebahasaan dengan baik dan benar. Nah, kita mulai dengan pengertian umum tentang pidato. Pernahkah kamu menyaksikan seorang orator yang sedang beraksi, menyampaikan pikiran, pendapat di ruang publik dan dihadiri oleh banyak orang? Sungguh memukau dan menarik, bukan? Melalui orasi atau pidatonya yang mikat, banyak orang akan tersihir. Vokalnya atau suaranya yang lantang, serta gerak-gerik raut wajahnya, serta gerak-gerik gaya cara berbicaranya, itu akan memudahkan orang untuk memahami apa yang beliau sampaikan. Orator itu merupakan orang yang ahli dalam berpidato. Keahliannya itu sesungguhnya bisa dipelajari oleh setiap orang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orator itu bakat yang dibawa seseorang sejak lahir, itu tidak selamanya benar. Sebagai salah satu keterampilan berbahasa, orasi bisa dikuasai oleh siapapun sepanjang dipelajari secara sungguh-sungguh dan dikembangkan lebih lanjut melalui latihan secara rutin dan terus-menerus. Kemampuan berpidato seseorang itu akan bisa dimiliki dengan baik. Nah, salah satu jenis pidato atau yang sering digunakan oleh seorang orator yang mampu memikat perhatian banyak orang itu adalah yang dinamakan sebagai pidato persuasif, di mana pidato persuasif itu sering digunakan untuk mengajak, untuk membujuk, untuk merayu atau mempengaruhi seseorang. Nah, seperti apakah teks pidato persuasif itu dan bagaimana ciri-ciri dari pidato persuasif tersebut? Bagaimana pula struktur dari pidato persuasif tersebut? Mari kita simak bersama-sama tentang pidato persuasif tersebut. Jadi dalam hal ini kata kuncinya itu adalah pidato dan persuasif. Pidato itu menyampaikan informasi kepada khalayak, persuasif itu adalah kata-kata atau ungkapan yang sifatnya adalah membujuk, merayu, mempengaruhi atau mengajak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si pembicara tersebut. Nah, dalam hal ini teks yang disampaikan secara lisan kepada khalayak yang isinya berupa ajakan, rayuan, bujukan atau mempengaruhi, ini disebut sebagai teks persuasif. Sedangkan pidato persuasif itu sendiri berarti pidato yang isinya mengajak, membujuk atau
merayu seseorang, mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai yang disampaikan oleh si pembicara tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, pidato persuasi itu sering digunakan di dalam acara-acara tertentu, misalnya peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, hari Kartini, hari lingkungan hidup, hari bulan bahasa, hari bulan gemar membaca, dan sebagainya. Dan dalam pidato tersebut bahwa seorang orator itu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, serta arahan atau pesan kepada pendengar itu yang hadir itu dengan baik. Dan kemampuannya itu dalam menyampaikan pembicaraan tersebut adalah karena beliau itu memiliki kemampuan berbahasa persuasif yang baik dan benar. Jadi dalam hal ini pembicara itu dalam menyampaikan fakta atau pendapat tersebut yang mendasari dilaksanakan atau dilakukannya suatu pidato yang bersifat persuasif. Nah, dalam pidato persuasif tersebut kalian bisa memperhatikan seseorang yang memiliki kemampuan berpidato yang baik itu apabila dalam menyampaikannya tersebut seluruh audien itu akan dengan cermat, dengan sigap untuk mengikuti apa yang disampaikan si pembicara tersebut. Jadi dalam hal ini pidato atau orasi yang pada hakikatnya itu merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum atau di depan khalayak itu dapat dilaksanakan oleh siapa saja sepanjang beliau itu memiliki kemampuan berbicara persuasif yang baik dan benar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kemampuan berorasi itu hanya dimiliki oleh seseorang karena memiliki bakat dari sejak lahir, seperti yang disampaikan di awal tadi, itu salah besar. Tidak semuanya benar. Kemampuan berorasi seseorang itu bisa dimiliki siapapun sepanjang mereka belajar dengan tekun dan bisa melakukan pelatihan secara rutin. Insya Allah kemampuan berorasi itu akan dimiliki oleh siapa saja. Sebagai keterampilan berdialog, pidato yang baik itu tidak semata-mata ditentukan oleh tema atau isi pidato, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan si orator dalam menjalin komunikasi dengan pendengar atau audien. Jadi dalam hal ini jalinan komunikasi dengan pendengar sangat ditentukan oleh vokal, intonasi, dan ekspresi seseorang tersebut dalam menyampaikan pidatonya. Jadi pidato yang menarik tersebut apabila seorang orator itu mampu menyampaikan isi pidato dengan vokal yang sangat jelas, sangat lantang, intonasi yang tepat, serta nada, tempo, dan jeda yang baik. Dan dalam hal ini orator itu juga memainkan ekspresi, mimik muka, gerak-gerik tubuh seperti roman, kontak mata, gestur yang baik itu akan bisa menentukan berhasil tidaknya sebuah pidato persuasif. Lalu apa yang dimaksud dengan pidato persuasif tadi? Dalam hal ini seperti ada di dalam kutipan kamus besar bahasa Indonesia. Persuasif itu memiliki pengertian membujuk secara halus supaya seseorang yang dibujuk tadi yakin dengan apa yang disampaikan. Mengacu pada pengertian ini, pidato persuasif itu merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar atau audien menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasannya jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan hal ini dimaksudkan agar seorang orator itu mampu meyakinkan atau mempengaruhi bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya. Jadi jika perlu, gunakan berbagai data dari berbagai sumber atau rujukan yang terpercaya. Hindarkan data bohong atau hoax yang justru akan menjadi atau menyesatkan pendengar, menjadi bumerang bagi si orator itu sendiri. Sebagai pidato yang berusaha untuk membujuk atau mengajak pendengar, pada bagian akhir biasanya ditandai dengan kata ajakan-ajakan. Nah, itulah yang menandai dari pidato persuasif itu adanya ajakan, bujukan atau rayuan untuk melakukan sesuatu.
Selanjutnya kalian perhatikan dalam buku paket bahasa Indonesia, di situ dicontohkan bermacam-macam pidato. Kalau saya bahas tampilkan di dalam slide ini nanti pada akhir pertemuan saja. Nah, untuk contoh-contohnya bisa kalian buka di buku paket bahasa Indonesia yang kemarin saya sampaikan kepada kalian tentang pidato persuasif atau contoh-contoh dari pidato persuasif. Lanjut. Pidato persuasif, berulang kali disampaikan bahwa pidato persuasif itu selain memiliki ciri khusus yaitu untuk mengajak, untuk merayu, untuk membujuk, untuk mempengaruhi seseorang dengan data-data yang benar untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka dalam pidato persuasif itu memiliki ciri-ciri yang khusus. Ciri-ciri yang khusus dalam hal ini memiliki tujuan yang jelas, memiliki materi yang harus jelas dan mudah dimengerti. Materi tersebut pun juga harus bersifat objektif, tidak memihak satu atau orang lain, dan berisi wawasan baru yang menarik dari perhatian pendengar. Lanjut. Jadi dalam hal ini pidato persuasif itu merupakan seni dalam mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Setiap orang akan berbicara di hadapan orang lain, misalnya pada acara syukuran keberhasilan tertentu, atau berhasil menjuari kejuaraan tertentu, atau lulus ujian, dan pada kesempatan yang lain mengharuskan kita berbicara di hadapan orang lain. Ini sudah bisa dikatakan sebagai sebuah pidato. Dan dalam kesempatan kali ini atau kesempatan yang lebih resmi, kita perlu menyampaikan sesuatu pendapat kepada banyak orang. Kita menyuarakan apa yang ada dalam diri kita, menyuarakan kepedulian. Kita harus peduli kepada hal-hal baik tentang apapun dan kepada siapapun. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling unggul, sudah seharusnya kita menjaga alam dan agar bermanfaat bagi semua umat. Dan dalam hal ini kita dapat hidup dengan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang damai, apabila kita bisa menyuarakan kepada khalayak, mari kita jaga nikmat atau karunia Tuhan berupa alam ini dengan sebaik-baiknya. Itu adalah salah satu contoh tentang kalimat-kalimat persuasif, ajakan kepada khalayak, ajakan kepada audien untuk menjaga bumi. Itu tadi adalah sedikit kutipan tentang pidato persuasif. Bagi sebagian orang, kesempatan berbicara di hadapan banyak orang itu kadang dianggap terasa menakutkan, membuat seseorang itu nervous, membuat seseorang itu jadi hilang apa yang ingin disampaikan. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Kenapa? Ini karena ada kaitannya dengan mental yang harus diatasi dulu. Suatu saat, apakah di sekolah atau di tempat kerja, akan ada saatnya kita diminta berpidato. Jadikanlah ini sebagai suatu kesempatan emas, sebagai suatu kesempatan baik bagi kalian untuk melatih mental kalian berbicara di depan forum, bicara di depan publik, bicara di depan umum, dan itu adalah awal kita untuk menjadi seorang orator yang handal. Dimulai dari dengan melatih rasa percaya diri kita terlebih dahulu. Kemudian langkah-langkah apa yang perlu kalian lakukan agar tercipta atau muncul rasa percaya diri yang tinggi adalah dengan kondisi lingkungan yang membantu, dan juga yang pasti adalah latihan secara rutin dari diri kita. Bila ada kesempatan untuk berbicara di publik, bila ada kesempatan yang baik menyampaikan pendapat, lakukanlah hal tersebut untuk melatih rasa percaya diri kita berbicara di hadapan publik. Kemudian tujuan dari pidato persuasif itu sendiri adalah untuk meyakinkan audien melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar ikut pemilihan presiden, atau berhenti mengotori bumi, atau juga misalnya mengubah pikiran orang-orang tentang persoalan penting, mengajak orang peduli. Ini adalah contoh-contoh tema tentang pidato persuasif yang secara efektif akan mengubah audiensi. Ada banyak unsur agar pidato persuasif itu berhasil, namun dengan beberapa persiapan saya yakin
kamu akan bisa menjadi seorang orator yang handal, orator yang hebat, orator yang mampu mengubah dunia menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, kalian perhatikan di slide yang disampaikan bahasa di situ bahwa suatu teks pidato persuasif itu akan menjadi hebat, akan menjadi berhasil, akan menjadi sesuatu yang menggetarkan audien apabila di dalam suatu pidato tersebut atau teks tersebut ada strukturnya, atau dalam ini strukturnya jelas. Jadi dalam hal ini struktur pidato itu ada 4. Yang pertama adalah pernyataan posisi, kemudian ada rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penguatan atau pernyataan posisi. Jadi dalam hal ini kalian perhatikan nanti di slide videonya Bu Aseng, di situ sudah ada contoh teks pidato yang dilengkapi dengan strukturnya, contoh strukturnya dengan jelas. Dan itu bisa kalian pahami, bisa kalian baca berulang kali sehingga kalian bisa lebih paham untuk memahami tentang struktur teks pidato. Nah, di dalam pernyataan tersebut ada bermacam-macam struktur pidato. Misalnya di dalam teks pidato di sini dicontohkan pernyataan oposisi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak, Ibu guru, dan rekan-rekan tenaga pendidik serta murid-muridku yang Bapak cintai. Pada kesempatan ini, marilah kita memanjatkan, dan seterusnya. Silahkan kalian baca di slide tersebut, dan kalian pasti akan menemukan bermacam-macam ilmu, bermacam-macam manfaat dari sebuah pidato persuasif. Struktur pidatonya sudah jelas di situ. Ada struktur yang pertama pernyataan oposisi, kemudian yang kedua ada rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah adanya struktur pidato yang dinamakan sebagai penguatan pernyataan oposisi. Kemudian kalian perhatikan beberapa hal dalam hal ini adalah pidato-pidato tersebut bisa disampaikan dengan baik dan benar apabila kita itu memiliki beberapa hal yang harus diungkapkan dengan keyakinan, dengan sumber data yang jelas, sehingga orang-orang yang mendengar itu benar-benar memiliki kemampuan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah tujuan utama dari pidato persuasif tersebut. Kemudian lanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Jadi kembali kepada sebelum kita melangkah pada materi berikutnya, kita flashback dulu nih. Kita flashback dulu apa yang sudah disampaikan pada awal pembelajaran kali ini. Yang pertama itu yang perlu kalian pahami itu adalah tentang pengertian pidato persuasif dulu. Bahwa pidato persuasif itu pada dasarnya adalah pidato yang isinya berupa ajakan, rayuan, rujukan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembicara atau orator. Kemudian yang kedua adalah struktur pidato persuasif. Bahwa dalam hal ini struktur pidato persuasif itu pada dasarnya ada 3. Saya ulangi, struktur pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama pernyataan posisi, yang kedua tahapan atau rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penguatan posisi. Jadi dalam hal ini pidato persuasif tersebut termasuk ke dalam teks eksposisi. Kenapa kalau masuk dalam teks eksposisi? Karena teks eksposisi itu pada umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan, di mana pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang, dan dalam bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen yang logis atau ungkapan yang logis yang meyakinkan audien sehingga mengapa posisi tersebut diambil alih. Dan dalam simpulan atau untuk memperkuat suatu pernyataan tersebut, itu sebagai salah satu dari pandangan pengarang itu
itu masuk pada kategori penguatan pernyataan posisi. Oke. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pernyataan posisi ini sendiri merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja atau persoalan bela negara? Dan dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual atau persoalan yang lagi hangat atau persoalan yang nyata di masyarakat itu, dan dianjurkan untuk menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukunganmu terhadap hal tersebut atau sebagai bentuk kepedulianmu terhadap hal tersebut. Jadi dalam hal ini kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Dan dalam ini pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi itu adalah sebagai berikut. Siapa yang akan diyakinkan, atau siapa audien kita, siapa pendengar kita, kemudian apa yang ingin diyakinkan, dalam ini mengubah pandangan atau perilaku. Terus yang keempat, ketiga, jenis argumen apa atau jenis paparan apa atau jenis pernyataan apa yang menarik dari perhatian mereka. Itu yang perlu kita tekankan di dalam menempatkan kita sebagai posisi orator tadi. Dan yang keempat adalah apakah pernyataan yang sudah menyatakan posisi itu secara jelas ada. Nah, dalam hal ini keempat hal tersebut adalah merupakan pernyataan dari posisi atau dari si orator. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dari berkali-kali saya sampaikan tadi, dalam pembelajaran teks pidato persuasif itu kuncinya ada dua, yaitu kata pidato, yang kedua adalah persuasif. Nah, di dalam pembelajaran pidato persuasif itu yang perlu kita tekankan itu adalah kalian paham dulu penjelasan atau pengertian atau arti dari pidato persuasif dulu. Setelah memahami arti dari pidato persuasif, kalian lanjutkan dengan struktur. Untuk menjadi seorang orator yang mampu melakukan pidato persuasif itu harus paham dulu tentang struktur dari pidato teks persuasif tersebut. Strukturnya ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua adalah tahapan argumen, dan yang ketiga adalah penguatan posisi. Satu persatu sudah mulai kita bahas. Yang pertama tadi adalah pernyataan posisi. Tadi siapa yang akan kita yakinkan, kemudian apa yang perlu kita yakinkan, jenis argumen apa yang cocok untuk mereka atau menarik perhatian untuk mereka. Adakah pernyataan sudah menyatakan posisi itu secara jelas? Nah, hal-hal seperti itu yang perlu ditekankan bagi seorang pernyataan posisi. Kemudian struktur pidato persuasif yang kedua adalah tahap argumen, di mana argumen itu perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik agar argumen efektif dan meyakinkan. Kita menyatakan bahwa itu pendukung, contoh, tabel, gambar, kutipan itu adalah merupakan data-data pendukung yang bisa digunakan untuk meyakinkan kepada audien atau pendengar, karena posisi kita itu adalah tahap untuk menyampaikan argumen. Kemudian urutan argumen itu tergantung dari penulis, mulai dari argumen yang paling kuat, kemudian dimulai dari yang lebih rendah hingga menyentuh ke argumen yang paling kuat. Dan selanjutnya setiap pengembangan pikiran atau argumen itu selalu berisi sejumlah kalimat, dan setiap paragraf itu disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama setiap paragraf yang kita sampaikan. Jadi dalam penyusunan pidato persuasif itu kita harus benar-benar menggunakan materi-materi yang benar-benar bisa meyakinkan si audien tersebut, atau bahwa dalam hampir semua paragraf yang memiliki satu gagasan utama itu dikembangkan dan dibentuk menjadi bagian dari eksposisi secara keseluruhan. Itu adalah bila kita membuat pernyataan argumen itu dengan sebaik-baiknya. Lanjut, kemudian struktur
Pidato persuasif yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Di dalam bagian ini letak argumennya itu ditonjolkan. Letak informasi atau pernyataan kita itu sangat ditonjolkan. Jadi simpulan posisi itu berdasarkan dari argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pernyataan posisi. Nah, berikutnya harus diperhatikan beberapa hal yang bisa untuk memperkuat posisi tersebut. Di antaranya, satu, memperkuat pernyataan posisi itu untuk menekankan pikiran utama dengan menggunakan suara berbeda, nada, tinggi rendahnya suara, mimik atau ekspresi, bahasa tubuh atau gestur itu digunakan untuk meyakinkan audien. Kemudian yang kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis, didukung dengan bukti-bukti. Ingat bahwa pidato untuk mempengaruhi, pidato persuasif itu untuk mengajak, untuk mendukung. Apabila apa yang kita sampaikan itu tidak realistis, tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat, maka kita tidak akan bisa mengharapkan hasil yang sesuai dari ekspektasi kita. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar memberikan bukti-bukti fisik yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, ada tabel, ada diagram, ada foto atau gambar, itu dapat digunakan sebagai dampak hebat dalam eksposisi lisan atau tulis. Dan dalam hal ini penyajian itu menggunakan PowerPoint pun juga sangat membantu. Saat ini sudah sangat maju sekali, kita bisa menggunakan bermacam-macam slideshow yang bisa digunakan untuk memperkuat atau menyampaikan apa yang bisa kita ungkapkan dalam sebuah teks pidato persuasif. Nah, itu tadi adalah tentang struktur kebahasaan dari teks pidato persuasif. Dan pokok bahasan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan dari pidato persuasif. Jadi dalam hal ini pidato persuasif itu sama seperti dengan pembelajaran kebahasaan yang lain ya, memiliki ciri-ciri kebahasaan yang erat, yang melekat, yang berbeda sekali dengan pemahaman yang lain. Dalam pembahasan ini akan saya sampaikan ciri-ciri kebahasaan dari teks eksposisi, atau dalam ini adalah kaidah kebahasaan teks persuasif. Yang pertama adalah adanya nominasi, atau dalam hal ini adalah pembendaan, di mana dalam nominalisasi itu ada pembendaan, itu merupakan ciri khas dari teks eksposisi itu sendiri. Dalam hal ini banyak sekali sesuatu itu yang diubah ke ciri khasnya dalam teks eksposisi. Pembendaan itu merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda. Jadi nominalisasi itu salah satu ciri khusus dari kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Misalnya seperti apa kata nominalisasi atau pembendaan itu? Misalnya digunakan saat benda dibentuk dari kata kerja, misalnya membangun menjadi pembangunan, mendaur ulang menjadi pendaur ulangan, berhasil menjadi keberhasilan, merintis menjadi perintisan. Itu adalah beberapa kata kerja yang berubah menjadi bentuk kata benda, dan itulah yang sering terjadi dalam bahasa-bahasa yang digunakan dalam pidato persuasif. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan kata emosi atau penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif itu bertujuan untuk melibatkan perasaan audien. Ini dicontohkan dengan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Nah, kata-kata tersebut benar-benar diekspresikan dengan rasa yang sangat kuat sekali. Jadi dalam hal ini kata emotif tersebut digunakan untuk melibatkan perasaan audien. Misalnya penggunaan sumber daya itu bisa berlebihan akan menghancurkan tanah. Nah, kata-kata tersebut itu bisa menyentuh pendengar, menyentuh perasaan pendengar, dan dalam hal ini bisa benar-benar akan kita harapkan hasil yang maksimal dari audien tersebut. Terus kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang selanjutnya adalah
adanya penggunaan kata sinonim dan antonim. Sudah tidak asing lagi, kata sinonim itu yang artinya adalah persamaan kata. Nah, dalam hal ini persamaan kata atau sinonim itu misalnya kalau kita dalam melakukan pidato persuasif itu kita sering menggunakan kata-kata yang hampir sama nih. Ada kata-kata tersebut adalah kata-kata misalnya kata tanah, kata lahan, kata area, itu sebenarnya memiliki arti yang sama, tetapi di dalam teks pidato persuasif itu untuk menekankan suatu hal yang hebat itu biasanya sering muncul kata-kata yang sifatnya sinonim. Terus penggunaan kata antonim atau lawan kata. Nah, contoh penggunaan kata antonim, ada kata tinggi rendah, ada kata cepat lambat, ada kata kaya miskin, ada kata panjang pendek. Itu ada kata yang muncul untuk menguatkan bahasa-bahasa yang ada di dalam teks kebahasaan persuasif. Dan selanjutnya adalah ciri teks kebahasaan pidato persuasif itu adalah penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini merupakan kata benda yang menjelaskan bahwa benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan itu bisa sering dimanfaatkan atau sering digunakan dalam kegiatan berpidato persuasif. Fungsinya untuk apa kok kita harus menggunakan kata-kata benda abstrak tersebut? Untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contoh, ada kegembiraan, ada kesedihan, ada ketakutan, ada kesusahan, ada kemiskinan. Nah, itu adalah contoh-contoh kata-kata benda abstrak yang sering sekali muncul atau sering sekali kita dengar dalam kegiatan pidato persuasif. Nah, di dalam slide-nya Bu Asih, di sini sudah ditayangkan bermacam-macam penerapan pidato persuasif tersebut, kemudian kita analisa berdasarkan penggunaan bahasanya. Di situ ada kata depan. Ini di mana kok muncul kata depannya? Kata depan yang muncul di dalam kata persuasif tersebut adalah penggunaan kata ini. Kata di pagi hari ini dalam pidato tersebut sering muncul kata di pagi, kata yang melibatkan unsur-unsur kata depan sering muncul. Itu karena memang digunakan untuk menguatkan adanya bahasa-bahasa persuasif. Terus berikutnya ada kata-kata emosi, ada kata emotif, kata-kata yang melibatkan dari emosi audien. Dan berikutnya ada kata-kata bersinonim. Nah, di sini nanti kita bisa lebih banyak lagi berlatih untuk penggunaan kata-kata tersebut apabila kita sudah mempelajari dari awal tadi, dan ini sebagai latihan nanti kita akan menggunakan teks yang ada di dalam slide tersebut untuk sistem penilaian. Jadi nanti saya mengharapkan kalian menemukan dari teks pidato yang saya tampilkan tadi mana kata benda abstraknya, tunjukkan bukti fisiknya, mana kata benda kata berantonimnya, tunjukkan dari teks tersebut, carilah, temukan dan ada di baris mana. Kemudian kata bersinonimnya ada semuanya, kata-kata dalam bahasa persuasif itu semua sudah muncul di dalam teks pidato ini, tinggal kita menemukannya. Kemudian setelah kita mempelajari bermacam-macam pengertian dari teks pidato persuasif tadi, untuk mengukur pemahaman kalian, maka kerjakan tugas berikut. Tugasnya seperti yang ada di slide tersebut, tulislah teks pidato singkat dengan tema kebersihan lingkungan sekolah untuk ditampilkan di depan kelas. Perhatikan struktur pidato dan terapkan kaidah bahasa pidato dengan pidato teks persuasif dengan baik dan benar. Jadi nanti boleh berkelompok, boleh ini dikerjakan secara mandiri, tapi ada baiknya kita berkelompok. Jadi kita nanti akan bagi-bagi tugas dan presentasinya pun juga nanti tidak mandiri. Demikian tadi materi pembelajaran teks pidato persuasif. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa bertanya langsung dengan Bu Asih, bisa juga nanti menanyakan melalui kolom komentar yang ada di dalam video ini.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman kalian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.